warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast kita hari ini. Nah, di sore yang mendung-mendung adem ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja sama Kak Ira. Oke guys, ini tuh Kak Ira. Nah, Kak Ira ini bakal menceritakan pengalaman dan insight tentang mencari peluang di sekitar kita. Nah Kak, sebelum obrolan kita makin nyambung nih, aku mau nanyain dasar-dasar aja dulu ya. Ya, boleh. Bener Kakak, peluang itu apa sih Kak? Peluang itu tuh membaca, mengamati kondisi sekitar dari segi masalahnya, kebiasaannya. Itu tuh gimana caranya itu tuh bisa menjadi cuan, gitu, bisa menjadi uang dari masalah dan kondisi konsumen-konsumen sekitar kita. Oke. Terus pertanyaan kedua nih ya Kak. Aku ini tuh sering banget dipikirin sama orang-orang. Nah, apakah menurut Kakak peluang itu selalu muncul di ide besar atau justru bisa muncul di hal-hal kecil nih Kak? Bisa di dua-duanya tuh. Kayak misalnya kita contoh kecil ya, peluang kayak misalnya kita tinggal di kosan. Ya, biasanya anak-anak kosan itu malu ya sih buat keluar. Iya betul. Maunya yang simpel-simpel dan betul. Apa ya, kita jualan apa ya, nasi goreng sih. Ini bisa. Apalagi anak kosan tuh apa ya, kadang malah tinggal beli telur, jadi kayak kita bisa jualan telur gitu, kemudian pokok mie telur Dilihat dari kondisi konsumen kita Iya, dan juga betul. masalahnya betul. Terus pertanyaan ketiga nih Kak, kalau misalnya kita tarik di kehidupan sehari-hari hari ini, kenapa lingkungan sekitar itu penting banget buat nemuin peluang Kak? karena gak mesti lingkungan sekitar kita tinggal sih. Misalnya kita melihat di salah satu daerah nih, kita datang main gitu kan, terus misalnya oh di daerah ini belum ada yang jualan ini nih, bisa buka di sini stand gitu. Gak mesti di lingkungan kita tinggal. Ya, jadi kita juga harus itu ya, kayak bisa di mana aja. Jadi kita harus di tempat tinggal kita. Betul. Jadi nggak kaku gitu. Iya betul. Masuk akal nih masuk. Terus pertanyaan keempat nih Kak, biar kebayang lebih nyata nih, contoh peluang yang paling sederhana yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari tapi sering diremehin, itu apa Kak? Sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Tapi yang sering dianggap remeh, ada nggak Kak? Menurut Kakak ini? Peluang dari segi bisnisnya gitu. Aku punya cerita ya. Waktu itu aku rapat dengan salah satu investor. Waktu itu beliau cerita kalau beliau punya teman yang dia itu baru selesai kuliah dari Oxford. Oxford itu buat yang belum tahu, Oxford itu adalah kampus ternama nomor 1 di dunia gitu. Keren. Beliau baru selesai kuliah dari Oxford, terus beliau membuka usahanya di Indonesia, tapi nama seafoodnya itu jualan seafood. ya dia jual seafood, tapi dia punya 100 cabang 100 cabang di setiap daerah. Di Indonesia? Gitu, di 100 cabang tapi yang biasanya seafood itu identiknya itu mahal ya. Iya Tapi betul. beliau itu bukannya di pinggir kaki jalan. Jadi bukan di restoran gitu, jadi kayak di jalan-jalan yang orang tuh beranggapan itu murah, bukan yang mahal gitu. Iya betul. Bisa. Dia tuh kaki lima bisa dibilang. Kaki lima. Tapi beliau bukannya karena beliau bukannya banyak 100 cabang itu. Beliau itu omsetnya sehari itu bisa mencapai 5M karena dari berbagai cabang itu sehari. Terus Beliau nama usahanya apa Kak? Apa nanti Nama teman-teman usahanya mau pada makan di sana? seafood apa ya kalau nggak salah seafood. Kalau Kakak lupa nanti kita bisa tulis di bawah ya guys. Ya kan? Iya. Nanti Kakak bisa tulis di bawah. Nanti jadi teman-teman yang misalnya ingin seafood atau apa yang murah, itu kalian bisa itu kenalan, bukan kenalan sih, apa ya Kak? Kak pernah bertemu ya dengan temannya investor. Iya.
Nanti bisa guys, itu seafoodnya murah dan enak. Itu seafoodnya itu bisa apa ya? Seafoodnya itu udah banyak cabang banget, jadi dijamin enak. Itu Oh ya, itu jadi konsepnya adalah harga kaki 5 tapi kualitasnya rasa bintang 5. Masya Allah, mantap banget. Masuk. Kita lanjut aja nih kak. Menurut kakak, kalau apa ya yang masih pemula itu langkah apa yang paling gampang buat orang awam baca peluang? Orang awam itu membaca peluang itu gimana? Dari misalnya nih ya, dia bisa dari diri dia sendiri ya. Misalnya dia tinggal di lingkungan yang apa ya bahasanya, di lingkungan yang seperti tadi yang aku sebutin kayak kosan misalnya, kayak aku nih kos gitu kan. Terus sebagai anak kosan aku ngerasa kayak ya Allah males ya gitu kalau misalnya harus jalan beli makan gitu, pengennya tuh langsung depan pintu gitu nggak sih. Nah kita dari situ tuh bisa ngelihat peluang kayak oh kayaknya aku bisa nih gitu, dari kemalasan aku ini kayaknya anak-anak yang lain juga ngerasain kemalasan itu kan, kayak kayaknya bisa nih jualan harga segini masuk nih, oke nih jalanin itu dan alhamdulillah dapet cuan. Aku juga punya teman kak, kan dia kan punya motor ya. Nah orang-orang tuh karena malas keluar, dia tuh membuka jasa apa ya? Apa sih jasa beli barang, ngejastip, dia beli jasa. Jadi kan itu kan muncul peluang ya yang menghasilkan cuan. Nah, itu juga bisa banget. Dari rasa malas kita tuh itu bisa dimanfaatkan ya, apa ya? Itu tuh bisa menciptakan peluang, motivasi dan bisa menciptakan peluang. Dan itu lumayan sih dia dapat untungnya dari pemalasan apalagi zaman sekarang ini ya. Iya. Oke, jadi di obrolan ini tuh kelihatan banget ya peluang itu selalu ada di sekitar kita, tapi kadang kitanya aja yang kurang peka sama peluang tersebut. Dan di sini aku mau ngucapin terima kasih kepada Kak Ira yang udah sharing pengalaman tentang pengalaman kakak peluang dan makasih juga kepada teman-teman yang udah dengerin podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.